Dunia baru telah terbuka. Sistem mata uang global. Jatuh 100.000 kali lipat. Sistem mengalami celah. Aset kebal. Andai saja mimpi ini nyata. Sabar. Kok masih cuma 50.000? Sial, hari ini harus melamar ke rumah Meng Meng. Uang mahar belum cukup, buruan ke ban ambil uang. Yuan, di kartuku jelas 50.000, saldo ATM kurang. Mesin ini rusak ya? Hah, dengar orang di dalam, kamu sudah dikepung. Jangan ada perlawanan apapun. Dengar orang di dalam, bicara baik-baik. Ini situasi apa? Dengar orang di dalam, bicara baik-baik. Jangan gegabah. Apa salahku cuma ambil uang? Lebih baik sekarang angkat tangan, keluar. Rampok 2 yuan, buset, sejenis tanaman. 2 yuan, bisa ditembak mati kali. Buset, masih sejenis tanaman, dia malah menginjak. 1 yuan. 1 yuan apaan? Di kartuku masih ada 50.000. Beres amat. 50.000, gaji setahunku cuma 2 yuan. Kamu bilang 50.000 ini semua punyamu? Kami perlu verifikasi. Gak masalah. Apa hari ini hari latihan? Direktur, memang ada 50.000. Apa? Maaf Tuan Li. Aku tidak tahu diri telah menghina Anda. Berapa yang ingin Anda ambil hari ini? Ambil 10.000. Seluruh ban kami tidak punya sebanyak itu. Tuan, silakan ikut ke ruang VIP. 10.000 aja gak ada? Ban apa ini? Jika butuh mendesak, aku bisa ambil semua dana ban. Untuk bantu Anda. Ya sudah. Mener Sang, cepat ambil dana besar ban. Untuk bantu Tuan Li. Siap. Verifikasi sidik jari. Masukkan password. Scan retina. Verifikasi berhasil. Cuma 300 yuan? Maaf Tuan Li, tapi ini sudah semua yang kami punya. Semua dana darurat. Jika Anda masih merasa kurang, saya akan segera menghubungi Bank Sentral Rakyat untuk memobilisasi uang tunai. Berapa lama? 10 hari. Tidak, 5 hari saja cukup. 5 hari. Jika menunggu 5 hari lagi, saya benar-benar akan jadi bujangan. Baiklah. Woi, ini kartu anggota premium yang hanya bisa dapatkan di sana ya 10.000. Kartu keanggotaan premium, silakan disimpan. Baik. Nomor telepon saya sudah tersimpan di ponsel Anda. Jika ada kebutuhan, bisa menghubungi saya. Dan ini adalah layanan keanggotaan premium yang kami sediakan untuk Anda. Jika ada kebutuhan apapun, Anda bisa langsung memesan sopir. Tidak perlu. Tidak pantas menerima hadiah tanpa alasan. Anak muda dari keluarga mana yang sedang merasakan kehidupan? Young Master Huang, Putri kami Meng Meng. Hanya bersamamu dia bisa bahagia. Hahaha. Ibu bercanda, tapi Meng Meng. Bukankah sudah bertunangan dengan Li Fei? Ah, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak ada hal seperti itu. Kalau begitu Li Fei, apakah dia pantas dengan putri kami Meng Meng? Ah, Yang Master Huang, Anda memang muda dan sukses. Sekarang ini, sulit sekali menemukan orang seperti Anda. Tapi Meng Meng bilang padaku, keluarga kalian menerima mas kawin dari Li Fei. Ah, mas kawin apa? Hanya 20 sen. Sampai sekarang dia belum melunasinya. Kalau begitu, urusan lamaran hari ini? Ah, Ranbin, tenang saja. Keluarga kami hanya mengakui Anda sebagai menantu. Hahaha. Ah? Semua tidak mudah. Haha. $1. Aku kaya, aku kaya. Aku kaya.
Apa ini orang gila? Ban apa ini? 10.000 dolar saja tidak bisa diambil. Bagaimana aku bisa melamar Meng Meng? Bibi, Anda mau apa? aku ingin melihat Meng Meng. Meng Meng tidak ada di rumah. Eh, Meng Meng tidak ada di rumah. Anda mau apa? siapa Anda? Yang Master Huang datang untuk melamar putri kami Meng Meng. Melamar. Dia datang melamar, bukankah tante sudah setuju? Hari ini aku datang untuk melamar. Kau melamar? Kau bahkan tidak pantas mengikat sepatu si Huang. Wah tante, jangan bicara seperti itu, meskipun itu benar. Tante, kita sudah sepakat kan? Wah, sepakat dengan siapa? Buktinya mana? Mahar sudah tante terima. Dasar sampah, berani-beraninya bicara mahar. Aku hidup puluhan tahun. Tak pernah dengar mahar masih bisa tawar-menawar. Yang penting, setengah tahun ini kau belum bisa melunasinya. Bandingkan dengan si Huang. Langsung bisa memberi sebanyak ini, 10 kali lipat darimu. Tante, aku sebentar lagi bisa melunasi, percayalah. Dan, aku dan Meng Meng saling mencintai. Lunai saya apen. Cinta bisa dimakan? Senpa, mahar saja tak bisa lunas, mau menikah? Meng Meng mana? Kau Sempa. Tak punya rumah, tak punya uang. Kau mau mencelakakan Meng Meng seumur hidup? Pergi kau. Keluar. Bu, pintunya kok terbuka. Lily Fei. Kau datang kenapa? Meng Meng. Meng Meng, apa yang sebenarnya terjadi? Tante bilang mau menikahkanmu dengan orang lain. Sudah Li Fei. Jangan ganggu Meng Meng lagi. Meng Meng, ini juga keinginanmu? Li Fei, ibuku benar. Dia sudah membesarkanku. Minta mahar sedikit kenapa? Meng Meng, beri aku waktu lagi. Aku pasti bisa melunasinya. Kami cuma punya satu anak perempuan, kau mau dia menikah denganmu. Lalu ikut kau mengantar makanan? Meng Meng, Aku tak mau dengar. Pergilah. Cepat pergi. Masih berdiri di sini mengganggu. Meng Meng, kebaikanku selama 3 tahun ini. Kau lupa semuanya? 3 tahun apaan? Waktu orang miskin paling tak berharga. Sudah Li Fei. Sekarang bicara ini buat apa? Beli mobil bilang tak ramah lingkungan. Beli rumah bilang takut ketinggian. Sekarang minta mahar sedikit. Kau pelit sekali. Kau cuma peduli gengsi. Orang miskin. Liu Meng, kondisi keluarga kami. Kau tahu, ibuku masih dirawat. Tak bisakah kau tunggu sampai aku lebih mampu? Aku akan lunasi uang maharnya. Kamu masih pakai alasan ini untuk menipuku? Kalau nggak mampu, minggir. Aku mau menikah dengan Huang Xiao. Li Fei, jangan berisik di sini. Li Fei. Daripada buang waktu, mendingan kamu antar lebih banyak pesanan. Buat ibumu yang sakit-sakitan itu, tabungan buat peti mati. Gimana? Bajingan. Berani-beraninya kamu ngomongin ibuku. Pergi sana. Li Fei. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku dan Meng Meng sebenarnya sudah. Setengah tahun yang lalu. Jijik? Sempa. Pas kamu lagi sibuk ngantar makanan. Aku dan Meng Meng tiap hari mesra. Bahkan beberapa kali di rumahmu. Kita kasih lihat videonya biar dia tahu. Huang Xiao, udah deh. Dia kan cuma orang miskin. Mana ada hak buat nonton. Aku nggak nyangka kamu perempuan gak tahu malu. 3 tahun ini aku buta. Yang gosok suci. Kalau bukan karena kamu. Ngejar-ngejar Meng Meng terus. Meng Meng udah jadi. Nyonya muda keluarga Huang. Kalau mau aku pergi, kembalikan uangku 20.000. 20.000. Iya, 20.000. Nggak boleh kurang. Mahar yang aku kasih cuma 5.000, mana ada 20.000. Aduh, baru kali ini aku lihat orang gila. 20.000? Kamu miskin banget ya? 5.000? Liu Meng, kamu murahan banget. Cuma 5.000 udah bisa dibeli. Dulu kamu minta 500.000 ke aku. Gila, kamu lihat sendiri transfernya berapa? 200. Aku jelas transfer 20.000, mana mungkin 200? Sekarang sok kaya. Kalau mau ngibul, ngibul yang bener. Kalau kamu bilang masih punya beberapa ribu, aku percaya. Kamu punya 20.000? Kayaknya cuma bank sentral yang punya uang segitu. Li Fei. Miskin gak memalukan, yang memalukan itu miskin tapi suka ngibul. Hahaha, ih Meng Meng. Ngapain banyak omong sama dia? Mau uangmu ya? Ambil uangnya terus pergi. Masih mau acting? Jelas-jelas 20.000, 20.000.
Kamu bilang apa? Mau nipu orang ya? Pergi sana. Ini beneran uang 100 yuan. Laba perusahaan keluarga saya setahun cuma sekitar 20 yuan. Mana mungkin si miskin ini punya uang 100 yuan? Tuan Huang, ini beneran uang kertas 100 yuan. Dulu saya pernah beruntung di brankas kakek saya. Lihat uang dengan nominal yang sama, persis sama. Kakekmu? Saya seluruh bank kami pun nggak punya uang sebanyak ini. Haha. 1 yuan. Saya kaya. Mahar saya cuma 5 yuan. Hila, lihat sendiri kamu transfer berapa. Pagi ini Ban bahkan gak punya 10.000 yuan. Liu Meng anggap 500.000 yuan cuma 5 yuan. Dunia ini turun nilainya, tapi uangku gak berubah. HMPH. Mimpi semalam ternyata beneran. Xiao Fei, uang ini. Punyaku. Kenapa? Fei Fei, tadi tante suaranya agak keras. Jangan tersinggung ya. Kak Fei, tadi salah mamaku. Mamaku emang temperamental. Kan kamu tahu. Kasih sini. Kalau keluarga Liu gak terima aku, gue pergi sendiri. Waduh, Kak Fei jangan pergi dong. Urusan pernikahan kita dibahas lagi ya. Li Fei, kamu pikir bawa uang palsu bisa tipu aku? Uang palsu? Ranbin, kamu bilang ini uang palsu? Tante, coba pikir, uang 100 yuan itu sangat langka. Menurut Tante, si miskin ini mungkin bawa uang 100 yuan. Ngacak-ngacak di jalan? Li Fei, kamu tahu gak? Nyimpan uang palsu itu kejahatan berat. Li Fei, udah berapa kali aku bilang? Kita udah gak mungkin. Sampai harus nipu gini? Aku malu sama kamu. Kalau kalian semua bilang uang ini palsu, aku akan panggil direktur Bank Longcheng, Chen Yu Yao, biar dia kasih tahu kalian. Uang ini beneran atau palsu? Halo, Chen Yu Yao, ini Li Fei. Aku ada masalah, tolong datang ke sini. Aku di kompleks Zongshan. Lihat tampang melaratmu ini. Berani sebut nama Direktur Shen. Tuan Huang, Shen Emuel ini. Bukan hanya putri keluarga Shen, tapi juga Direktur Ban Longcheng, bahkan aku. Hanya pernah melihatnya dari jauh sekali. Dia adalah keluarga Shen yang sangat berpengaruh di Longchen. Wah, kau ini benar-benar nekat, mau mati ya? Pergi saja dari sini, jangan di rumahku. Kalian begitu yakin? Aku tidak kenal Shen Yao. Li Fei, 3 tahun lalu aku benar-benar buta. Sampai menyukaimu, tak kusangka kau tidak punya uang saja sudah parah. Sekarang malah belajar berbohong. Aku benar-benar jijik denganmu. Kau berani-beraninya mengaku kenal Direktur Bank Longchen. Kurasa kau seperti anjing gila masuk jamban, cari mati saja. Aku lihat siapa yang benar-benar cari mati. Nona Shen, angin apa yang membawa Anda ke sini? Tapi Anda datang tepat waktu, dia yang cari mati. Dia tidak hanya menyimpan uang palsu, tapi juga menghina Anda. Ya, Nona Shen, dia orangnya. Oh, begitu ya? Aku. Nona Shen mau menghukumku bagaimana? Kau benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Nona Shen, Anda salah lihat kali. Dia yang menyimpan uang palsu. Berani kau bicara buruk tentang Tuan Li lagi? Aku tampar wajahmu sampai hancur. Tuan Li, maaf aku terlambat. Tidak. Li Fei ini benar-benar kenal Direktur Bank ini. Bukan hanya kenal. Kalian berani sekali mempertanyakan keaslian uang yang dikeluarkan Ban Longcheng. Direktur Shen, aku punya pertanyaan. Merusak harta orang lain dengan sengaja, hukumannya apa ya? Ini tergantung nilai kerusakannya. Kalau 100 yuan, bisa dihukum penjara seumur hidup. Kak Fei, tadi aku terlalu emosi, jadi berbuat salah. Kenapa tidak dari tadi? Aduh menantu, kau ini laki-laki. Ngapain ribut sama anak kecil? Anak kecil? Bayi besar 29 tahun. Li Fei, kalian berdua kan punya hubungan 3 tahun. Ngapain sampai segitunya? Li Fei, jangan keterlaluan. Cuma 100 yuan saja, aku beritahu. Nilai perusahaan kami juga cuma 100 lebih yuan.
Aku tadi bersikap baik, itu cuma kasih muka. 100 yuan banyak? Kalau 200? 300? Wang Lin, perusahaanmu cuma 100 yuan ya. Bagaimana kalau aku beli perusahaanmu dengan 200 yuan ini? Aku cuma jadi pemegang saham nominal, biar seluruh keluargamu kerja buat aku. Gimana menurutmu? Kenapa? Diam aja? Gajimu cuma 3 sen per bulan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan ada penghasilan ilegal? Percaya nggak aku bakal telepon polisi buat nangkep kamu? Oke, telepon aja. Lihat aja nanti polisi nangkep aku atau enggak. Ban kami bisa jadi saksi buat Tuan Li. Ini tante salah, mama yang salah. Aduh, tadi salah lihat. Hampir aja bikin kamu dan Meng Meng putus. Ini aku minta maaf ya. Fei, sebenarnya ini semua salah paham. Aku suka sama kamu. Ini semua gara-gara Huang Ranbin. Dia ancam aku, bikin aku nggak dapat kerja. Kalian. Nggak bisa ditolong. Siapa di antara kalian yang Li Fei? Halo, Porkal. Kamu diduga terlibat transfer dana besar ke luar negeri. Tolong ikut kami untuk pemeriksaan. transfer ke luar negeri? Salah orang kali. Li Fei ambil uangnya di bank kami. Masa bisa terlibat kejahatan? Kami akan selidiki kebenarannya. Ternyata emang hasil kejahatan, Li Fei. Siap-siap makan di penjara deh. Aduh yang Master Huang. Tadi kami cuma mau pertahankan Li Fei. Makanya ngomong kayak gitu, jangan tersinggung ya. Aduh yang Master Huang, aku kan suka sama kamu. Li Fei di mata aku kayak kanjing gejila. Yang Master Huang jangan marah, nanti malam aku akan menghibur kamu. Kalian sampah semua, bikin mual. Dasar pecundang, udah kayak gini masih aja keras kepala. Gajinya cuma 3 sen per bulan. Tiba-tiba bisa keluarin 300 yuan. Siapa tentang Kipjia? Direktur Shen, jangan sampai ketipu sama dia. Nggak worth it kena imbas gara-gara dia. Kalian diam semua. Aku sedia jadi saksi buat Li Fei. Baik, tolong ikut kami. Wah yang Master Huang emang hebat di usia muda. Gak kayak Li Fei yang cuma ngelakuin hal ilegal. Bicaralah, dari mana uang ini? Uang ini benar-benar milikku. Aku baru saja mengambilnya dari bank pagi ini. Kamu serius? Gajimu sebulan cuma 3 sen, kamu harus berpuasa dan tidak makan. Bekerja terus selama 833 tahun, baru bisa kumpulkan 300 yuan. Kalau bilang ke orang lain, harga global turun 100.000 kali. Hanya uangku yang tidak berubah. Siapa yang percaya? Li Fei, tanda tangan saja lalu bisa pergi. Ah, Kenapa tidak mau pergi? baik. Tuan Li, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Nona Shen, kamu yang membantuku. Itu sudah seharusnya. Muyao. Muyao, kamu menolakku karena bersama dengan si miskin ini, Li Wei, dengan siapa aku bersama? Apa hubungannya denganmu? aku dengar kamu berhutang 10 yuan ke orang lain. Malam ini temani aku, 10 yuan ini bisa kamu ambil. Jangan bermimpi, kamu pikir dengan sedikit uang bisa semena-mena. Aku beritahu kamu, meski semua pria di dunia mati, aku tidak akan tertarik padamu, HPH. Lucu sekali, uang memang bisa semena-mena. Hey, kamu. Sebaiknya kamu pergi jauh-jauh sekarang. Atau aku akan menghancurkanmu dengan uang. Lepaskan tangan kotormu, Tuan Li adalah anggota premium bank kami. Apa? Anggota premium? Shen Muyao. Jangan bercanda, si miskin ini. Seluruh bajunya dari pasar loak, kamu bilang padaku. Kamu maksud ini? Ini? Ini benar-benar kartu anggota premium? Kamu pikir aku tidak pernah lihat kartu anggota premium? Hei, Kamu tahu tidak betapa hina dirimu? Aku yakin sekarang. Kamu bahkan tidak punya 2 sen, pakai kartu palsu untuk menipuku. 2 sen memang tidak ada, tapi aku punya 200. Apa? 200? Hei, kamu tahu tidak 200 itu? Sebesar apa? Kalau aku tunjukkan, bagaimana? Kalau kamu bisa tunjukkan, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kalau tidak bisa, lewati bawah kakiku. Lalu makan ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini 200.000. Ini uang palsu kan? Li Wei, jangan bilang kamu gak bisa bedain uang 100.000 asli atau palsu. Di belakang kita ada kantor polisi. Berani bilang ini uang palsu? Pengecut. Cepat berlutut panggil kakek. Kamu ya, kamu yang kasih dia? Shen Muyao, kamu direktur ban? Ngelabur duit bank sembarangan, percaya nggak aku laporin kamu? Memang bajingan.
Aku kasih tahu. MU Yao udah pacarku dari dulu. Kalau berani ganggu dia lagi, aku bunuh kamu. Aku nggak percaya, Shen M. Yao. Nggak pernah punya pacar sama sekali. Kalian, Li Wei, sekarang percaya kan? Minggir. Nunggu aku potong kamu buat kayu bakar? dasar loser. Tunggu ayah. Maaf ya. Aku anterin kamu pulang ya. Oke. Nona Shen, kamu bawa mobil ini? Iya. Aku coba dong. Ayo. Boleh juga nih. Wah, mobil mewah emang beda ya. Tuan Li, jangan bercandain aku. Mobil ini cuma 8.000. Uangmu bisa beli 20 mobil kayak gini. 8.000. Murah banget. Hem. Nanti aku juga beli satu. Yuk pergi. Kok masih macet sih? Sebenarnya dia lumayan lucu. Tuan Li, kamu tinggal di sini? Iya. Tapi ini kan kawasan kumuh Longcheng. Emang apa salahnya miskin? Rumah sederhana. Tapi nyaman buatku. Direktur Shen jangan-jangan. Ngerumahku terlalu jelek, jadi nggak mau ke toilet ya? Nggak kok. Ayo kita pergi. Tuan Li emang bukan orang biasa. Tuan Li tinggal sendirian? Iya. Jangan panggil Tuan, namaku Li Fei. Kalau gitu panggil aku Emil aja. Oke. Ngomong-ngomong, tadi si Li Wei bilang kamu punya utang, gimana ceritanya? Itu adikku yang nggak berguna. Nunggak utang rentenir 10.000, nggak bisa bayar. Kreditur tidak bisa menemukannya, jadi mereka mencariku. Hanya 10 yuan. Ngapain mengeluh? Ambil. Ini terlalu banyak, Tuan Li. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Ini benar-benar terlalu banyak. Dengarkan aku. Shen Muyao. Jangan kira sembunyi di sini, aku tidak bisa menemukanmu. Rambut keriting, hei, ikat perempuan sialan ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Minggir. Kalian tahu tidak, dia adalah direktur Ban Longcheng. Direktur apa? Sekalipun San Wukong yang datang. Kalau berhutang padaku, harus ikut aku. Itu hutang adiknya, kalau berani cari adiknya. Ngapain menyusahkan perempuan? Kamu siapa sih? Banyak bacot. Ini rumahku. Kalau tidak pergi, aku panggil polisi. Panggil saja. Nanti setelah aku keluar dari kantor polisi. Setiap hari aku akan buang air di depan rumahmu. Kalian hebat. Aku tidak berani melawan kalian. Aku yang bayar hutangnya. Cukup? Cepat. Kamu mau jadi pahlawannya? Coba lihat diri sendiri. Pantas tidak? Tinggal di tempat seperti ini, mau sok kaya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini apa? Bocah sialan, kamu berani pakai uang palsu. Nah, gue lagi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Uang ini diambil dari bank kami. Mana mungkin palsu? Aku bilang palsu ya palsu. Kamu berani tipu pakai uang palsu? Rampart Keriting, hey. Hancock and Romania. Hei, Kok anak ini punya banyak uang? Sepertinya asli semua. Jangan-jangan aku sudah menghina orang penting? Kak, uang ini milikmu? bukan milikku. Milikmu? Bukan itu maksudku. Cepat bantu dia ambil uangnya. Cepat bantu dia kumpulkan uangnya. Cuma mau uang kan? Cukup? Cukup. Tadi aku tidak tahu diri, maafkan aku. Kamu pukul aku. Aku minta maaf. Cepat pergi. Jangan sampai muncul lagi di depan Emiliao. Ja. Ayo pergi. Terima kasih Li Fei, sudah membantuku lagi. Apa ini? Aku malah harus berterima kasih karena kau menyelamatkanku. Oh iya, besok ada pameran barang antik. Kau bisa kenal beberapa orang penting di sana. Buat investasi atau semacamnya nanti. Oke. Kamu sangat perhatian. Kalau begitu aku pergi dulu. Sialan, sejenis tanaman. Kaya.
Benar-benar. Enak banget. Sudah berapa kali bilang, pesanan makanan tidak boleh masuk. Kamu masuk dari mana? Aku bukan pengantar makanan. Paket juga tidak boleh. Aku kelihatan seperti kurir. Aku tidak peduli kau kerja apa, pokoknya. Dari mana datang, kembali ke sana. Aku datang untuk pameran barang antik. Camo? Siapa kau? Di sini hanya orang-orang penting. Pengusaha dengan aset lebih dari 100. Lagi pula kau tidak ada undangan, cepat pergi. Atau aku yang usir. Ini yang kau maksud? Bocah, dari mana kau curi undangan ini? Direktur Ban Longcheng, Shen Mu Yao, yang memberikanku. Jangan nibul. Dia direktur ban besar. Masa kenal orang miskin kayak kau yang naik motor listrik? Kau mau apa? Lihat baik-baik, ini tempat acara. Cepat bawa sampahmu pergi. Jangan kotori tempatku. Kau masih di sini? Pergi atau tidak? Ada apa? Tuan Lu. Hai, tidak ada apa-apa. Hanya ada seorang bocah, entah dari mana dapat tiket masuk. Memaksa masuk ke acara kita. Wah, ini bukan Li Fei? Pacar Direktur Shen. Dasar bajingan, katanya kaya. Bisa keluarkan 100 kapan saja, tapi naik motor tua. Datang ke sini. Kau kerja bagus. Sampah harus dibuang. Terima kasih, Tuan Liu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Beberapa hari lalu aku lihat dia dibawa karena masalah uang. Coba pikir, seorang pengantar makanan. Bagaimana bisa tiba-tiba kaya? Apalagi 100. Oh, sekarang aku mengerti. Bajingan kecil, apa kau bisa hidup dari wanita seumur hidup? Itu Li Fei, aku tahu. Aku tahu putus denganmu sangat menyakitkan, tapi kamu tidak seharusnya berbuat onar di sini. Aku beritahu kalian, hari ini aku pasti masuk. Jaga baik-baik, jangan sampai sampah masuk. Ya. Masih nongkrong di sini, mau makan tongkat? Coba saja. Ya, tidak mau. Berhenti! Siapa yang berani memperlakukan tamuku seperti ini? Anak ini ngotot mau masuk ke venue kita. Aku ini, Direktur Shen. Kamu ini cuma sok jagoan, mata duitan. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan daging. Aku akan telepon atasanmu. Hari ini kamu dipecat. Direktur Shen, tolong ampuni aku. Pekerjaanku tidak mudah. Ampuni? Bagaimana kamu bisa belajar kalau diampuni? Li Fei, kamu tidak apa-apa? Untung kamu datang cepat, kalau tidak makan siangku. Bisa jadi tongkat. Ayo masuk, lihat siapa yang berani menghalangi. Cepat angkat mobil Tuan Li. Ja. Sepertinya kamu tidak ingin bertahan di loceng. Tuan Li, maaf, mohon dimaklumi. Lu Xiao, itu Li Fei dan Shen Mu Yao. Li Fei, si pengecut yang hidup dari wanita. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Li Fei, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, hanya vas yang pecah. Jangan-jangan ini mahal? Liu Wei, kamu sengaja. Li Fei, ini vas antik dari zaman dinasti Tang. Nilainya segini, kalau tidak bisa bayar, bisa masuk penjara. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Mener Wang, ini anak ini, jangan biarkan dia pergi. Mener Wang, aku lihat jelas. Jelas-jelas Liu Wei yang menjebak Li Fei. Jebak? Untuk apa aku menjebaknya? Lagi pula, di sini banyak orang. Mata mana yang melihat aku menjebaknya? Benar, Li Fei sendiri yang memecahkannya. Kami semua melihatnya. Kalau begitu, bayar sesuai harga, 100 yuan. Kalau tidak bisa bayar, kami akan laporkan polisi. Mener Wang, aku Shen Mu Yao, Direktur Ban Longcheng. Harap, Satu tahan jia. Kalian ngapain? Dasar sampah, inilah akibatnya menggangguku. Lain kali ketemu aku, tunduk. Kata Liu Xiao juga bagus. Bawa ke kantor polisi. Tunggu, aku punya uang. Ngomong apa? Cuma 100 yuan kan? Aku nggak bawa cash, aku transfer aja. Li Fei, kamu nggak boleh transfer. Uang ini seharusnya Liu Wei yang bayar. Gak apa-apa, uang segini buatku cuma uang jajan. Wah, uang jajan?
Aku penasaran lihat anjing sampah sepertimu. Dari mana bisa dapetin lagi 100 yuan? Kamu main apa lagi? Li Wei, sekarang gak bisa ngomong lagi kan? Jangan-jangan kayak dulu lagi. Bilang aku penipu? Itu punya Shen Mu Yao. Kalian berdua kerja sama menipuku. Terus kenapa? Manajer Wang. Sekarang aku punya hak bicara belum? Tentu saja ada. Ada apa yang bisa saya bantu? Cek CCTV, lihat siapa yang pecahkan vas ini. Benar-benar siapa yang memecahkannya. Baik. Tuan Li, maaf sekali. Tadi kami tidak periksa dengan telit, tertipu oleh orang tertentu. Uangnya kami kembalikan. Li Wei, masih diam aja? Bayar sekarang. Jangan-jangan seorang anak orang kaya. Gak punya 100 yuan? Manajer Wang. Ya. Bagaimana kalau kita laporkan polisi? Tunggu, aku hari ini nggak bawa cash sebanyak itu. Uang ini akan kubayar. Ayahku pengusaha terkenal di Longcheng, asetnya lebih dari 1000. Kamu nggak berani macam-macam denganku. Dasar anak manja pemalas sepertimu. Setiap ketemu akan kubayar dengan uang. Kamu. Manajer Wang, 3 orang ini bikin aku mual. Liu Xiao, silakan pergi. Berani-beraninya mengusirku? Tunggu saja. Tuan Li, maaf sekali. Kamu lihat pelan-pelan saja. Lepaskan aku. Li Fei, aku ingin kamu mati. Terima kasih ya Li Fei, sudah membeli begitu banyak barang antik. Aset bank kita mungkin akan bertambah 2 kali lipat. Uang kecil ini tidak worth it. Lagi pula aku anggap saja sebagai investasi. Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Gini aja. Aku traktir kamu makan di hotel termewah di Longcheng. Mana ada cewek yang mentraktir makan? Makanan ini aku yang bayar. Ayo. Uang yang dia keluarkan hari ini ternyata melebihi. Aset orang terkaya di Longcheng benar-benar tidak terduga. Semurah ini ya. Ini. Dan ini. Sudahlah, kamu bawa semua menu ini untukku. Kamu pesan sebanyak ini, bisa habis tidak? Susah-susah makan di restoran, kalau tidak habis bisa dibungkus pulang. Aku tidak tahu harus bilang kamu boros atau hemat. Aku mau angkat telepon dulu. Itu sepertinya Li Fei. Li Fei si miskin itu bisa makan di sini? Makan gratis pun tidak akan mampu. Li Fei, ternyata benar kau sampah. Huang Ranbin. Kenapa di mana-mana ada kamu? Jangan kira karena kau dekat dengan seorang wanita kaya, bisa makan gratis seumur hidup. Aku beritahu kamu, tanpa Shen Mu Yao, kau hanyalah tai anjing busuk di pinggir jalan. Tai anjing busuk. Lalu kalian apa? Kemana aku pergi, kalian ikut. Lalat yang makan tai. Kamu. Li Fei, meskipun kau dekat dengan Direktur Shen, itu bukan uangmu, sombong apa? Lalu kamu? Bukannya untuk dekat dengan orang kaya, sampai selingkuh dariku? Berani-beraninya kamu menasehatiku. Pelayan. Kalian kerja bagaimana sih? Biarkan orang tidak jelas. Pengemis masuk, membuat kami jijik. Restoran kami memperlakukan semua orang sama, tahu tidak? Manajer Sang adalah sepupuku. Kalau kamu tidak bisa menanganinya, biarkan dia yang datang. Sepupu, ada apa? Kenapa marah besar? Li Fei ini punya catatan kriminal, baru keluar dari penjara. Berani-beraninya, kamu biarkan dia makan di sini. Aku heran kenapa dia berani pesan semua menu spesial kami. Ternyata dia mau makan tanpa bayar. Kalau aku bilang ada yang mengajakku datang. Bawa itu ke sini. Bocah brengsek, di Haoyuan kami. Adalah restoran paling top di Longcheng. Orang penting mana yang buta sampai mempekerjakanmu? Kalau benar ada orang penting yang mempekerjamu, aku akan habiskan ini semua. Baiklah, manajer Zhang ya. Hari ini aku akan membuat minum sampai puas. Kulihat kamu, seluruh tubuhmu lemas, hanya mulutmu yang keras. Bocah kurang ajar, aku sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Orang penting macam apa yang belum pernah kulihat? Hari ini total tagihan mejamu adalah 5 yuan. Kalau kamu tidak bisa membayar, ini akan menjadi milikmu. 5 yuan, si miskin seperti kamu, kapan bisa makan? Makanan semahal ini? Apa yang kalian lakukan? Direktur Shen, Li Fei, mereka tidak menyakitimu, kan? Mereka bilang kamu buta sampai mengundangku makan di sini. Siapa yang melakukan ini? maaf, Direktur Shen, aku tidak tahu dia tamu Anda. Ternyata ini cara Anda menyambut tamu di Haoyuan.
Jangan lupa bank kami bekerja sama dengan kalian. Aku akan bicara dengan manajer kalian sekarang. Membuatmu dipecat hanya butuh beberapa menit. Direktur, maaf aku salah. Gajiku setiap bulan hanya 10 sen. Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Direktur. Meminta maaf padaku tidak ada gunanya. Maaf, Tuan Lee, ini salahku yang buta. Aku salah, aku salah. Kumohon maafkan aku, anggap aku seperti angin lalu. Aku salah, aku salah. Ternyata Li Fei benar-benar mendapat perlindungan orang penting. Sekarang baru minta maaf, tadi sangat sombong. Membantu sepupumu berbuat jahat? Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak bercanda. Tadi bilang apa? Kalau ada orang penting yang mengundangku, kamu akan habiskan ember ini. Jalan ada di depanmu, pilih sendiri. Pergi sana. Aku akan ganti tempatmu. Kamu lucu sekali. Ayo bahas hal serius. Tadi itu, pengusaha properti terkenal, MAVN, meneleponku, bilang dia melihatmu di pameran barang antik. Dan ingin bertemu untuk membahas investasi. Baik, tidak masalah. Ayo bersulang. Aku pergi dulu. Aku tidak mabuk, masih bisa minum. Kamu tidak boleh pergi. Aduh, kepala pusing. Untung tadi malam. Mengantar Shen Mu Yao pulang. Ini baju siapa? Tubuh perjaka yang kujaga bertahun-tahun hilang begitu saja. Masalahnya aku tidak ingat. Livi, istirahatlah yang cukup. Aku pergi kerja dulu. Oh ya, jangan overthinking. Semalam tidak terjadi apa-apa. Sial. Villa pemandangan laut cuma 300.000? Murah banget. Aku belum pernah tinggal di villa. Harus beli satu. Halo bos MA, aku sudah di depan pintu. Oke. Selamat pagi, Tuan. Villa mana yang Anda minati? Yang di tengah, itu yang 300.000 kan? Villa pemandangan laut. Tuan, ini adalah bangunan premium kami. Pilihanmu bagus. Bang, pinjam kodek API Jong. Lanjutkan. 300,000 kamu sanggap? Kok kamu yakin aku nggak sanggup? Bawa korek api jelek, sok kayak di sini. Kamu pikir kamu siapa? Bukan maksudku, tapi orang-orang seperti kalian. Selalu meremehkan orang lain ya. Berani menghina aku? Dasar kampungan, berani-beraninya buat onar di sini. Aku kesini mau beli rumah. Kok jadi buat onar? Kamu, Jangan pikir aku nggak tahu, orang seperti kamu cuma mau manfaatkan kesempatan aku ajak lihat rumah untuk mendekati klien kami. klien? Semua tahu di sini tempatnya para elit dan pejabat. Kalau mau beli rumah, bisa verifikasi dana dulu. Kalau danamu lebih dari 100.000, baru boleh beli. Berani? Oke. Aku verifikasi. Kalau asetku lebih dari 100.000. Kamu minum segelas air ini. Berani? Masa nggak berani? Teh, lihat tanah kosong di depan? Kalau kalah, kamu harus menggonggong di sana, jadi anjing penjaga Fei Teng Property. Oke, gimana caranya verifikasi? Pertama, verifikasi tunai. Bawa. Waduh, aku lupa bawa tunai. Nggak bawa yang nggak bawa. Dasar miskin. Miskin sampai keluar air asam. Selanjutnya verifikasi limit kartu kredit. Aku nggak pakai kartu kredit. Orang kaya mana sih yang nggak pakai kartu kredit? Dasar sampah. Kalau mau pura-pura, ya lengkapin dong. Bukannya masih ada langkah ketiga? Buru-buru amat. Dasar kurang ajar. Sekarang aku buktikan sampai kamu mati penasaran. Langkah ketiga, verifikasi saldo dan mutasi rekening. Mutasi rekeningnya kok panjang banget?
Jangan-jangan dia emang tajir? Bukannya harus verifikasi dana? Cek rekening? Silakan. Tuan muda tidak perlu, tadi saya yang buta. Orang saat tidak ingat salah orang kecil. Jangan, tetap ikuti prosedurmu. Tidak perlu. Apa? Hahaha. Tidak ada uang sepeser pun. Bagaimana mungkin? Aduh, saya pikir sampah ini. Punya sedikit uang, ternyata tidak ada sepeser pun. Benar-benar orang miskin. Tidak mungkin, pasti kalian salah cek. Rekening ada di tanggamu. Di kartu saya jelas masih ada 50.000. Cukup. Cepat pergi jadi anjing di depan properti kami. Tepedi janjimu. Bicaralah, uang ini dari mana? Aduh, belum sempat ke bank. Satpam. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Apa? Petakan kakimu, tepedi janjimu. Jadi anjing penjaga Feiteng Property, seret dia keluar. Parenti. Siapa? Bos MA, kamu, bagaimana kamu bisa datang? Berani sekali. Memperlakukan tamu istimewaku seperti ini, apakah kamu salah orang? Jia. Kamu mengajari aku? Tidak berani. Munder. Tuan Li. Maaf, saya kurang pertimbangan. Kamu berani mematahkan kaki Tuan Li? Dia sendiri bilang, kalau tidak punya 100 yuan, akan jadi. Anjing penjaga sehari, masih berani berbohong. Kemarin aku melihat sendiri Tuan Li. Membeli barang antik lebih dari 1000 yuan, sekarang kamu bilang. Di kartunya tidak ada 100 yuan pun. 1000 yuan? Kurasa kamu memanfaatkan nama Fading Property. Jadi semena-mena, mulai sekarang. Kamu dive cat. Tuan Li, apakah keputusan ini memuaskan? Bos MA, aku salah, suruh aku apa saja. Bos MA, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kalah ya terima. Tepati janjimu. Ingat, pekerjaan ini Tuan Li yang selamatkan. Terima kasih Tuan Li, ada minat. Beli villa di sini? Memang ada rencana. Ambil kunci villa pemandangan laut, ayo. Tuan Li, tolong jangan menolak. Villa ini, saya pernah tinggal di sini sebentar. Semua peralatan rumah tangga lengkap, Anda bisa langsung tinggal. Hadiah untuk Anda. Sebagai permintaan maaf saya, Anda bisa tinggal di properti Feiteng kami. Ini kehormatan bagi kami. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Tuan Li, saya antar Anda ke sana. Tidak usah, saya bisa pergi sendiri. Saya pergi dulu. Baik, Tuan Li hati-hati di jalan. Orang berbakat. Pengantar makanan tidak boleh masuk. Saya bukan pengantar makanan, saya mau lihat rumah. Lihat rumah? Villa di sini, minimal 50 juta. Waduh, dasar sampah, masih saja muncul. Liu Xiao, kamu datang. Kamu kenal orang ini? Siapa yang mau kenal sampah ini, sampah ini? Dia cuma mantan narapidana, jangan biarkan dia masuk. Diterima. Bau kirenggatmu membuatku mual. Pergi. Memandang rendah orang. Dasar kau. Kenal? Ini kunci villa pemandangan laut, Tuan silakan. Memberi hormat dong. Silakan. Wah, mewah sekali. Paman Ma, ada di rumah? Paman MA, Anda ada di rumah? Paman MA, saya kali ini benar-benar datang untuk kerjasama. Aku bukan paman MANU. Aduh. Paman MA, jangan marah lagi, saya sudah datang. Untuk meminta maaf pada Anda. Sudah kubilang aku bukan paman MANU. Paman MA, saya bersujud pada Anda. Kalau kontrak ini tidak ditandatangani, ayah saya. Paman MA, terima kasih banyak.
Waduh, itu sejenis tanaman. Dasar bajingan, bagaimana bisa masuk ke villa Paman MA? Ini hadiah untukku. Hadiah untukmu? Oh, jadi kamu bukan pengantar makanan. Sekarang jadi tukang bersih-bersih ya? Jujur saja, aktingmu cukup bagus. Bangsat, berani mempermainkan aku. Kalau bukan karena aku sibuk hari ini, pasti kuajar kau. Sering-sering main ke sini ya. Betul. Katanya wanita suka tas, belikan dia tas. Orang miskin dari mana? Jauhkan tangan kotormu. Ini bisa sembarangan disentuh? Kamu ngomong ke aku? Lalu siapa? Ngomong sama hantu. Dunia ini gak cuma harga barang yang turun. Tapi orang-orang juga jadi sama semua. Hila, sudah lihat jelas? Dilarang masuk. Kalau penampilanmu seperti ini dilihat klien kami. Tas yang kamu pegang tadi, gimana mau kami jual? Gak pegang gimana mau beli? Otakmu kebentur pintu ya? Ini merek ternama. Kamu sanggup beli? Aku belinya yang merek ternama. Apa? Kamu salah minum obat? Lihat deh penampilanmu yang kumal bau. Kamu nggak tahu ya? Tas yang kamu pegang tadi harganya berapa? $2. Seumur hidupmu nggak bakal bisa dapetin. Cuma $2? Kamu pikir murah? Memang murah sih. Kalau gitu beli. Aku mau lihat bagaimana seorang pengemis bisa beli tas $2. Cin-cin. Ada orang gila ini. Usir dia. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Bungkus tas ini untukku. Tuan, tas ini nggak murah. Mau lihat yang lain? Kami punya yang mirip di toko. Cuma 2 sen. 2 sen? Loh, tadi ada yang bilang $2 terlalu murah. Cuma pecundang yang nggak beli. Gak perlu sama sekali. Ini. Bungkus. Nggak mungkin, dia benar-benar bisa bayar $2. Baik tuan, sekarang akan kami bungkus. Saya yang akan urus administrasi untuk tuan. Ini apa? Kamu siapa? Tuan, Anda mudah lupa ya? Tadi kita ngobrol baik-baik kan? Kamu Kin-Kin ya? Bagus, kalau gitu aku hanya mau dilayani oleh wanita yang bernama Kin-Kin ini. Tas aku mana? Tuan Huang, tas Anda dipegang si kampungan ini. Sudah dibeli orang. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya merebut barang yang sudah kupilih. Li Fei. Dasar tukang ngekor. Kemana aku pergi, kamu ikut. Betul. Tas ini sudah kami pesan dari jauh-jauh hari. Levelmu itu rendah. Cepat minggir. Waduh, maaf ya. Kalian telat. Tas ini sudah kubeli. Tuan Huang, silakan diterima. Lihatlah penampilanmu yang melarat ini. Di rumah masih ada ibu tua yang sakit harus dirawat. Dapat uang dari mana buat beli tas? Jaga mulutmu. Sudah kuduga, dari ujung kepala sampai kaki. Kelihatan Bonje ora kemiskinannya. Tiba-tiba bisa mengeluarkan 2 yuan. Jangan-jangan uang curiannya? Dia itu cuma gigolo direktur Shen dari Bang Longchen. Masa dia punya uang? Ternyata cuma sampah parasit. Aku tawar 4 yuan, 2 kali lipat dari uangmu untuk tas ini. Gitu aja, biar ibu tuamu yang sekarat itu bisa bayar rumah sakit. Jangan sampai mati karena nggak bisa bayar oksigen. Li Fei kamu gila ya? No pain? Mau mati kau? Parenti. Apa yang terjadi di sini? Si miskin ini nggak punya uang tapi sok gaya. Menurutku, lebih baik kita lelang saja. Nah, karena kalian berdua sama-sama suka tas ini. Begini saja, kita adio. Siapa yang nawar tertinggi, dia yang dapat. Baik. Aku paling tidak kekurangan uang. Akan kutunggu sampai akhir. Bocah, jangan bilang nggak dibilangin. Kalau akhirnya kamu nggak bisa bayar, kami akan laporkan polisi. Begini, harga awal 2 yuan. Kenaikan minimal. Nggak boleh kurang dari 0,1 yuan. Aku tawar 10 yuan. 5 kali lipat dari sebelumnya. Tuan Huang memang royal ya? 10 yuan 10 sen. Bodohnya bukan main. Aku tawar 50 yuan. 50 yuan 10 sen. Kamu. Manajer, orang ini entah gila. Atau sedang mempermainkan kita.
Semua barang yang dipakainya. Nggak ada harganya sama sekali. Mana mungkin bisa keluarkan 50 yuan? 100 yuan. Li Fei, lebih baik kamu sadar diri. Huang Shao punya keluarga kaya, kamu cuma semut kecil saja. Kamu benar. Huang Ranbin. Kamu menang. Kalau begitu 100 yuan sekali, 100 yuan 2 kali. Deal. Kamu berani mempermainkanku? Aku tidak mempermainkanmu. Yang nawar tinggi dapat, ini kata manajer ini, Li Fei, aku lihat kamu masih pura-pura ya. Huang Xiao sudah nawar sampai 100 yuan. Aku tidak akan merebut yang disukai orang. Pak, Anda mau bayar tunai atau kartu? Tidak. 100 yuan lagi bagaimana? Huang Shao bisa dengan mudah mengeluarkannya, kan? Jangan bawa-bawa aku saat kamu membual. Pak, lihat. Bayar pakai kartu. Baiklah. Pembayaran kartu berhasil. Kamu si miskin masih di sini ngapain? Tentu saja melihat kelucuan seseorang. Masih melihat kelucuan orang, kamu sendiri kelucuan. Li Fei, perbedaan kita bukan cuma soal beli tas. Hei, pinjaman bank, apa sudah habis? Dipakai oleh si pemboros ini? Cepat pulang ke rumah. Pergi. Benar-benar lucu, baru beli barang 100 yuan. Sudah bangkrut. Oh ya, Kin, bawa ini. Ini, sudahlah, semua tas di dinding ini. Bungkus semua, komisi untukmu. Baik. Halo. Apa? Ibuku kecelakaan? Baik, aku segera ke rumah sakit. Aduh. Anak muda sekarang, naik sepeda tidak lihat jalannya? Jangan-jangan kena tipu, katanya orang. Orang terkaya pun bisa bangkrut, apalagi aku. Aduh, Kakek, aduh. kamu tidak apa-apa? Kakek, aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kamu ngapain? Tabrak orang mau kabur? Kakek, ibuku di rumah sakit, butuh uang untuk nyawa. Aduh, Aku tidak punya barang berharga di tubuhku. Hai Wasi, aduh. ambil ini, namaku Li Fei, aku pergi dulu. Bocah sialan, aku ini wali kota Longcheng. Masa ia mau menipu? Ini uang 100 yuan loh. Bagus sekali, lubang keuangan kota kita. Ada harapan. Dokter, apa yang kamu lakukan? Mana ibuku? Apa yang kau lakukan? Kenapa ibuku tidak ada di rumah pasien? Tolong kecilkan suara di rumah sakit. Siapa nama ibumu? Wang Cui Fang. Sekarang kamar pasien kurang, ibumu sudah dipindahkan ke koridor. Apa katamu? Ibu, bagaimana kabarmu? Bagaimana mereka berani menaruhmu tidur di sini? Xiao Fei, ibu baik-baik saja. Kok kamu kurus? Ibu, berbaringlah, aku akan cari keadilan untukmu. Katakan, siapa yang berani melemparkan ibuku ke koridor? Aku juga tidak tahu, kami hanya mengikuti prosedur. Aku baru saja mentransfer uang ke rekening beberapa hari lalu. Sekarang ibuku harus tidur di koridor, kalau tidak ada penjelasan. Aku bunuh kamu. Jangan marah dulu Pak, biar aku cek dulu. Rekening pasien memang masih ada banyak uang, seharusnya. Masuk kamar VIP, aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Pak Direktur, terima kasih atas pengaturannya. Ayahku bisa dapat kamar mewah, hal sepele. Latar belakang Wang Cui Fang sudah kucek. Dia cuma orang desa, pantas dapat kamar bagus? Lagi pula, ayahmu adalah pengusaha terkenal di Longcheng. Harusnya dapat fasilitas terbaik. Kalau begitu aku tenang, uang 20 yuan itu sudah ditransfer ke rekeningmu. Li Wei. Kalian yang berbuat jahat. Li Fei, dasar sampah, kenapa kamu di sini? Apa kamu yang merebut kamar ibuku? Dan menyuruh orang rumah sakit menaruh ibuku di koridor? Oh ternyata kamu anaknya, ya betul, aku yang lakukan. Orang desa seperti kalian, meski punya uang, tidak pantas dapat kamar bagus. Apa salahnya orang desa? Harus ditindas olehmu? Ya betul, dasar sampah. Hantas Jakin Jacko Leku, Daihan Kirkin. Siapa suruh berani macam-macam denganku, bocah sialan? Sebaiknya kamu bicara sopan pada Tuan Liu. Siapa kamu berani menantang Tuan Liu? Ojah.
Di mana Shen Yuyao yang memeliharamu? Bukankah dia selalu membelamu? Suruh dia keluar. Tidurlah bersamaku semalam, mungkin aku bisa meminta kepala rumah sakit berbaik hati. Aku akan mengatur tempat berteduh untuk ibumu. Jangan khawatir, Liu Xiao, aku bisa mengaturnya. Bagaimana dengan toilet? Bisa menahan angin dan hujan. Baik, itu cukup. Kau keterlaluan. Kejingken, kau berani memukulku? Kau percaya tidak kalau sekarang Aku akan menyuruh orang membuang ibumu keluar. Aku akan membunuhmu. Tahan bajingan ini untukku, bocah. Berani berbuat onar di wilayahku? Kau sudah bosan hidup ya? Kau tidak pantas jadi kepala rumah sakit. Menjilat dan mengabaikan nyawa orang. Hati nuranimu dimakan anjing. Satu, tangkap dia. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Diam. Aku akan membunuhmu. Wanita tua sialan ini sangat menyayangi anaknya ya? Aku akan membuat ibumu menyaksikan kau dipermalukan. Aku akan membuangnya keluar, membuatmu menderita seumur hidup. Li Wei, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah sampai segini, kau masih keras kepala? Kau akan menyesal. Aku hanya ingin melihatmu meronta-ronta. Aku selalu ingin membuatnya merangkak di bawah kakiku. Tapi setiap kali, selalu ada yang mengganggu. Kali ini tidak akan ada masalah, Liu Xiao, tenang saja. Aku kepala rumah sakit ini, pasti tidak akan ada masalah. Tekan dia, suruh merangkak di bawah kaki Liu Xiao. Eo. Ada apa ini? Tuan Wali Kota, anak ini pengacau rumah sakit. Sudah kami taklukkan bersama Liu Xiao. Apa keperluan Tuan datang dari jauh? Aku mencari seseorang bernama Li Fei. Kalian Kino? Tuan Wali Kota, kebetulan sekali. Anak ini juga bernama Li Fei, pasti. Orang yang Tuan cari. Pasti hanya kebetulan nama sama. Bahannya kok familiar ya? Tuan Li. Cepat lepaskan dia, Tuan Wali Kota. Pengacau ini masih berulah? Lepaskan. Tidak mengerti bahasa manusia? Bagaimana mungkin Li Fei si sampah ini kenal wali kota Longcheng? Tuan Li, kau tidak apa-apa? Kakek, Tuan Li. Berkat uang 100 yuan yang kau berikan padaku, kami bisa menutup celah keuangan di Longcheng. Sebagai ucapan terima kasih. Semua saham rumah sakit ini akan kuberikan padamu. terima kasih, Pak Tua. Saya. Berarti tadi aku sudah menghina pemegang saham terbesar rumah sakit kita. Kau jelaskan padaku. Kenapa menangkap Tuan Li? Hei, Tuan Wali Kota. Aku salah, aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Sehingga tidak menghormati Tuan Li. Mohon, beri aku kesempatan lagi, Tuan Wali Kota. Aku mohon. Bagaimana menurut Tuan Li? Pak Tua. Bajingan ini bekerja sama dengan Li Wei. Mengusir ibuku dari kamar pasien, memaksanya tidur di lorong. Berapa banyak kejahatan yang sudah dia lakukan? Apa? Masih ada hal seperti ini? Tangkap dia. Pengadilan akan dilaksanakan lain hari. Tuan Li, aku mohon, tolong bantu aku. Aku akan patuh padamu, Tuan Li. Aku mohon. Pergi kau, sampah. Li Wei. Giliranmu. Li Fei. Aku kalah, kumohon maafkan aku. Tadi kau menghinaku sebagai orang rendahan. Di mana kesombonganmu sekarang? Bukankah kau bilang aku orang desa? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Betapa piciknya hati orang desa sepertiku. Tuan Wali Kota. Bolehkah aku meminjam bodyguardmu? Tentu saja. Tangkap dia. Ayo, Li Wei. Merangkak di bawah kakiku. Apa yang kau lakukan? Li Fei, kau memang sampah. Kau hanya beruntung bisa kenal Tuan Wali Kota. Kau pikir bisa mengalahkanku? Maaf, hari ini nasibmu sial. Tuan Wali Kota, bukankah kau butuh 100 yuan? Aku akan minta ayahku mengirim 500 yuan. Tolong bebaskan aku. Laksanakan. Nok oyoh.
Pergi. Rumah sakit ini tidak menyambutmu. Segera bawa Ibu Tuan Lee ke kamar pasien terbaik. Gunakan peralatan medis tercanggih. Jika ada masalah, aku akan menuntutmu. Ya, Tuan Wali Kota. Ibu. Tenanglah di sini, jangan khawatir tentang apapun. Xiao Feiku sudah sukses. Wah, bahkan orang penting seperti wali kota pun kau kenal? Aduh, aku juga gak tahu tadi aku senggol itu. Ternyata wali kota. Hah? Kamu menabrak wali kota? Bercanda kok. Kamu ini memang kekanak-kanakan. Oja, wali kota bilang kamu punya uang $100. Dapat dari mana? Bu, ini uang hasil kerjaku sendiri. Tenang, aku gak mencuri atau merampok. Syukurlah. Xiao Meng mana? Kok nggak kelihatan? Bu, aku putus sama Liu Meng. Keluarga mereka matre banget. Demi uang bisa nyari sugar daddy. Kakak Lee, terima kasih untuk $100-mu. Ini membantuku menutup lubang keuangan Long Cheng. Ini hal kecil, lain kali jika wali kota butuh uang, bisa cari aku pasti bantu. Wali kota, aku juga ingin minta tolong. Silakan, Tuan Lee. Aku harap wali kota bisa perintahkan semua rumah sakit di Longcheng untuk tidak mengobati Li Wei dan anaknya. Baik. Dasar brengsek. Li Fei si pekundang. Mengandalkan perlindungan wali kota. Berani memerintahkan semua rumah sakit untuk tidak melayanimu. Sanggu Keterlaluan. Keluarga Liu kami belum pernah diperlakukan sehina ini. Ayah, tenang. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Kamu mau gimana? Aku mau dia mati. Kalian mau apa? Cui Fang, kan kamu dirawat di rumah sakit. Aku jenguk. Paman, bisa pinjam uang buat biaya pengobatan ibuku? Kurang berapa? Masih kurang. Kami juga nggak punya uang. Anak masih harus sekolah. Ini lagi butuh uang. Pura-pura baik. Xiao Fei emang bicaranya begitu. Jangan dimasukin hati ya. Nggak apa-apa. Xiao Fei kan aku lihat tumbuh besar. Dari kecil udah kelihatan bakal sukses. Kalian ada keperluan apa? Nggak ada sih. Aku mau beli rumah di kawasan sekolah. Nih lagi kurang dikit. Kurang berapa? Kak, cuma kurang $1. Sebenarnya cuma kurang $10. $10. Iya, cuma $10. Xiao Fei ini. Tunggu dulu. Xiao Fei, kamu kan dari kecil sering digendong sama aku. Pinjemin duit ke paman kamu sendiri. Kenapa sih? Masih ingat paman? Waktu itu ibuku sakit. Aku minjam duit, kalian bilang apa? Itu kan sudah lama. Lagian sekarang kan kamu ada duit. Pinjemin dikit ke papa lo. Aku punya duit urusannya sama kamu apa? Xiao Fei, Bu, bagaimanapun dia kan orang tua kamu. oke, minjam boleh, tapi pakai bunga ban. Loh pakai bunga? Kita kan keluarga. Iya, karena keluarga harus pakai bunga, biar jelas. Nanti kalau sudah dikasih, orang bodoh baru balikin. Oke tante nurut, aku kasih nomor kartunya ya. Gak usah, aku ada recehan. Serbu? Bukan, aku minjam 10.000. Tante minjem duit, lihat-lihat dong aku ada duit atau enggak. Kamu nggak punya duit. Jangan ditanya, proyek ratusan juta, habis semua. Lah ini sih, Aku kesini urus ibuku pulang dari rumah sakit. Pulang rawat di rumah aja. Li Fei, rumah sakit butuh berapa lagi? Aku juga ada sedikit. pergi sana, suruh minjam malah. Kita malah jadi keluar duit. Oke Li Fei, kukira kamu sukses. Dia rawat Wang Cui Fang aja. Kamu nggak sanggup bayar. Kamu cerewet mulu, dia kan kakak kandungku. Oke kamu pukul aku. Aku pukul kamu kenapa? Li Fei kan sedang susah. Kita bantu dia kenapa? Oke kalian, keluarga Li. Aku ini orang luar. Li Fei, rumah sakit butuh berapa lagi? Aku masih ada tabungan rahasia. Paman, sebenarnya aku masih ada duit. Beneran? Jangan bohong ya. Nggak bohong.
Setiap hari capek banget sih. Pak, halo. Senang melayani Anda. Kalau gitu kita mulai ya. Ayo, Pak, ada permintaan bisa disampaikan. tolong pijat punggung saya. Bunuh orang. Li Fei, bersiaplah mati. Kamu kenal aku? Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Aku akan bayar 2 kali lipat, bunuh dia balik. Lagi pula kau akan mati hari ini, aku akan memberitahumu. Memang ada yang bayar 1 rupiah untuk membunuhmu. Apa? 1 rupiah? Aku tidak berharga sama sekali. Aku bayar 2 rupiah. Jangan bunuh aku, ya? Aku tidak akan mengorbankan prinsipku hanya untuk uang receh. 5 rupiah, 10 rupiah. Kau serius? Tentu saja serius. Berikan padaku. Tapi aku tidak bisa memberikannya sekarang. Apa maksudmu? Kau bercanda? Hei, jangan buru-buru. Maksudku, bagaimana jika aku dibunuh oleh rekanmu? Aku akan rugi. Kapan kau akan memberikannya? 10 hari. 10 hari lagi aku akan memberikannya. Aku yakin kau tidak berani menipuku. Hei, mau kemana? Bukannya kau harus melindungiku? Ganti baju. Hati-hati dengan tatapanmu, nanti aku cabut matamu. Bisakah kau menghargai klienmu? Lagi pula sekarang aku klien besarmu. Kau, Sudah, bicara yang penting. Siapa yang menyuruhmu datang? Lu Xiaozhu, Lu Wei. Apa? Liu Wei? Ternyata bajingan itu. Kalau tidak diberi pelajaran, dia akan semakin lancang. Sekarang aku resmi mempekerjakanmu untuk mematahkan kedua kakinya. Tidak bisa. Dia mashkongku. Aku sudah tidak membunuhmu. Itu sudah melanggar prinsipku. Aku tidak bisa mengkhianati majikanku. Rupanya aku meremehkanmu. Awalnya aku ingin menambah 50 lagi. Deal. Kalian berdua tidak mau makan? Urusan sudah selesai. Lu Wei akan menghabiskan waktunya di kursi roda. Itu kabar baik. Ini upahmu. Saat keluar, bawa sampah ini. Aku bodyguard, bukan pembantumu. Tambahan bayaran. Apa uang bisa melakukan segalanya? Betul. Uang bisa melakukan apa saja. Wah, bodyguard perempuannya cantik ya. Aku jamin, aku dan dia benar-benar bersih. Kamu jamin apa sih? Aku kan bukan pacarmu. Jujur saja, tubuhku tidak kalah dari orang tadi. Iya? Kamu cari aku ada apa hari ini? Oh, aku datang untuk memintamu jadi pacarku. Apa? Kamu mau aku jadi pacarmu? Bukan, Livi, kamu salah paham. Aku tahu. Meskipun aku berbakat dan tampan, tapi selama ini belum pernah ada yang mengaku padaku. Kalau begitu, aku terima saja. Tunggu. Hanya pura-pura jadi pacarku. Pura-pura? Sial, malu banget. Gak apa-apa, kamu bisa bantu aku nggak? Cerita dong, kenapa aku harus pura-pura jadi pacarmu? Karena keluargaku baru saja mengalami masalah. Ayahku memaksaku menikah dengan putra Kintian. Aku bahkan belum pernah bertemu Kintian ini. Apalagi menyukainya. Jadi aku ingin kamu bantu aku menghadapi ayahku, agar dia tidak memaksaku lagi. Baik. Aku bantu. Kapan kita pergi? Besok saja. Besok ulang tahun ayahku. Tapi sebelum pergi, bisakah kamu sedikit? Aku mengerti, lebih sopan sedikit, ya? Tenang, aku pasti akan tampil mewah saat menemui calon mertua. Livi, kapan kamu beli Bentley? Yang asli nggak punya, yang palsu nggak punya juga. Tunggu sebentar, aku ambil sesuatu. Hadiah untukmu. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan apa-apa, hanya sebagai terima kasih untukmu. Waktu itu, kamu memperkenalkan Emma Fiteng padaku. Dia sangat kaya, dia memberiku villa pemandangan laut seharga 300 yuan. Villa pemandangan laut? Jadi terima saja. Sampah sudah dibuang, ada lagi? Kalau gitu aku pergi dulu.
Ah, baik. Kamu ini diam-diam melindungiku saja, kan bisa? Bikin rencanaku berantakan. Sudah lama menunggu ya? Tak kulihat kau cukup tampan juga. Sudah kubilang, aku ini gantengnya luar biasa. Apa ini? Pertama kali ketemu mertua, mana mungkin datang tangan kosong. Kamu baik hati, kita hampir terlambat cepat masuk. Ayah, semoga panjang umur seperti air sungai timur, sehat seperti pohon pinus di gunung selatan. Tahu ayah suka barang antik, ini. Ku sengaja cari lama untuk ayah. Giok naga kembar zaman Ming, coba lihat. Kualitas gioknya lembut, mengkilap, sungguh giok kelas atas. Chen Er sungguh perhatian. Iya, Chen Er selalu sangat peduli padamu. Katanya giok ini dia beli dengan harga mahal. Dari orang lain dengan susah payah. Bagus, Chen Er kalau butuh apa-apa. Bilang saja. Baik, terima kasih ayah. Chen Er tidak seperti orang tertentu. Bahkan tak tahu balas budi, sudah kami nikahkan dengan keluarga kaya. Dia malah mengira kami menjerumuskannya. Anak durhaka ini, berani-beraninya menolak perjodohan yang kami atur. Sudah kubilang, dia seperti serigala tak tahu terima kasih. Loh lihat siapa yang datang. Memang pantas direktur Bank Shen kita. Gaya pejabat sekali, berani membuat seluruh keluarga menunggu. Maaf Bu, macet di jalan jadi terlambat. Kenapa aku tidak macet? Kerasa kau. Sama sekali tak menghormati ayah. Sudah-sudah duduklah. Kamu ini siapa? Ini acara keluarga Shen. Kamu sopir berani duduk di sini? Aku bukan sopir. Bodyguard juga tidak boleh. Kamu cepat keluar. Kalian salah paham. Dia pacar baruku, Li Fei. Jia pakarmu? Shen Muyao. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kami sudah janji pada keluarga Qin. Sekarang kau bilang punya pacar, kau mau menghancurkan seluruh keluarga kita? Muyao, ini benar? Ayah, ini benar. Kurang ajar. Kau benar-benar keterlaluan. Bolehkah saya bicara? Diam, kau berani ikut campur urusan keluarga kami? Siapa kau ini? Benar. Dia senaknya saja, menurutku. Kamu cuma figuran yang dia bayar beberapa puluh rupiah, kan? Sudah cukup. Aku tahu kenapa kalian memaksaku menikah dengan keluarga Qin, bukan karena keluarga Qin adalah keluarga terkemuka di Longcheng. Rupanya kamu tidak bodoh. Kalau Tuan Qin mau memilihmu, itu sudah rezeki 8 turunan. Dengan dekat keluarga Qin, keluarga Shen kita pasti akan sukses besar. Jadi aku cuma alat tukar kepentingan kalian? Muyao, kamu sudah hidup di keluarga kita lebih dari 20 tahun. Kondisi keluarga Shen sekarang, kamu tidak tahu? Sekarang, kita baru dapat kesempatan langka ini. Masa kamu mau aku tolak Tuan Qin? Ayah kak. Tuan Qin itu kaya dan berkuasa. Mana ada yang tidak cocok denganmu? Malah kamu. Bawa pulang orang ini, Li Fei. Kelihatan miskin. Aku tidak tahu. Kamu suka dia apanya? Aku tidak peduli. Aku sekarang sudah punya pacar. Aku tidak akan menikah dengan Tuan Qin itu. Lagi pula dia tidak seburuk yang kalian bilang. Shen Chen, kamu ingat kamu punya utang ribuan rupiah? Li Fei yang bayarkan utangmu. Apa? Jia bayar? Dia punya uang? Bukan cuma ribuan, ratusan ribu buat dia. Cuma uang saku. Shen Muyao, kamu berlebihan. Ngomongnya. Penghasilan keluarga Shen setahun cuma ratusan ribu. Keluarga Qin paling cuma jutaan. Jia, anggap ratusan ribu cuma uang saku? Berarti kekayaannya puluhan juta? Jutaan? Lao Shen, dia anggap kita anak kecil. Muyao, kamu tidak mau menikah juga boleh. Asal Li Fei ini bisa keluarkan uang tunai jutaan untuk tutup utang keluarga Shen. Aku akan akui dia sebagai menantu. Ayah, jutaan? Siapa yang bisa keluarkan jutaan tunai? Aku setuju. Kalau bisa keluarkan ratusan ribu, tapi tidak bisa keluarkan jutaan. Berarti kamu bohong sekarang. Tuan Qin punya kemampuan ini. Kamu mau tidak mau harus menikah. Li Fei, kita pergi. Cuma jutaan? Ribut apa sih? Ini keramik song, harganya 1,05 juta. 50 ekstra itu anggap saja hadiah untukmu. Haha, Shen Muyao. Dari mana kamu menemukan orang aneh ini? Vase jelek ini masih layak 1000 yuan? Menurutku, ini pasti diambil dari toilet. Tidak masuk akal.
Shen Muyao, kurasa hari ini kamu membawa penipu untuk cari masalah. Aku benar-benar tidak menipumu. MU Yao bisa bersaksi, fase rukil ini adalah yang kubeli seharga 1050 yuan. Oke, kalian bisa bertanya. Nak, kali ini kamu benar-benar salah sasaran. Kebetulan ayahku ahli dalam hal ini. Berani tidak kamu tunjukkan padanya? Apa yang tidak berani? Li Fei, kamu tidak perlu membantuku seperti ini. MU Yao, kita kan teman. Benarkah hanya teman? Hah, lihat nak, ayahku langsung tahu masalahnya. Sebentar lagi aku akan melemparkanmu, supaya kamu tahu. Bukan sembarang orang, bisa berani-beraninya di keluarga Shen. Bagaimana kalau ternyata asli? Jangan pikir hidung babi ditusuk daun bawang bisa jadi gajah. Kalau asli, aku akan makan vas ini. Keramik ini ternyata benar-benar rukilan. Dan itu adalah barang langka dari era Utara Song. Tidak boleh, Shen Mu Yao harus menikah dengan keluarga Qin. Anak ini meskipun punya sedikit uang, mana bisa menandingi keluarga Qin? Ini palsu. Ayah, lihat baik-baik. Kamu bilang ayah sudah rabun? Sudah kuduga, dengan penampilanmu yang melarat, mana mungkin punya uang. Sekarang, mau aku usir atau kamu pergi sendiri? Hanya 1000 yuan, tunggu beberapa menit. Aku akan ambil. Cukup, Jenner, cepat usir orang gila ini. Tuan Qin akan segera datang. Jangan biarkan si idiot ini merusak segalanya. Tuan Qin datang. Tuan Qin datang untuk melamar Nona Shen Mu Yao. Membawa hadiah 88 yuan, lukisan asli Zhu Zishan. Zipazang gelang emas naga phoenix. Wah, Tuan Qin, kamu terlalu baik. Paman, aku tahu kamu suka lukisan. Jadi aku sengaja menyuruh orang mencari lukisan asli Zhu Zishan, semoga tidak mengecewakan. Benar-benar pahlawan muda. Mu Yao menikah denganmu. Adalah keberuntungan keluarga Shen. Mu Yao, cepat berterima kasih pada Tuan Qin. Aku tidak akan menikah dengannya, apapun yang terjadi. Dasar kurang ajar. Kau berani bicara di sini? Kenapa memukul orang? Aku mau dia. Itu kehormatan besar untuk seluruh keluarga Shen. Jangan kirim sampah seperti dia ke dekatku, paham? Kalian pikir keluarga Qin adalah tempat sampah? Tuan Qin, jangan salah paham, ini hanya aktor yang dicari sembarangan oleh kakakku. Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Aktor apa? Aku pacar MU Yao. Dasar anak kurang ajar. Jangan ngomong sembarangan. Mu kami akan menikah dengan keluarga kaya. Bukan untuk diganggu oleh gelandangan sepertimu. Keluarga kaya apa? Kupikir sehebat apa? Mas kawin cuma 88 yuan. Sekarang 88 yuan bisa buat apa? Beli beberapa gulung tisu toilet saja tidak cukup. Tas yang kubeli untuk MU Yao ini harganya lebih dari 88 yuan. Berarti aku juga keluarga kaya dong. Tuan Qin, segera usir orang gila ini. Cunggu. Kau tahu siapa aku? Percaya tidak, cukup dengan gerakan jariku. Aku bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Aku tidak peduli siapa kau, yang pasti aku lebih kaya. Jadi kau sangat kaya? Tapi yang aku tahu, tas itu harganya cuma 2 yuan di situs resmi. Kau bilang beli 100 yuan? Asli atau palsu masih belum jelas. Baiklah, Penepu. Dari terlihat kau sudah mencurigakan. Pertama barang antik palsu, sekarang tas palsu, aku akan telepon polisi untuk menangkapmu. Tidak, Li Fei bukan penipu. Kau sudah dibutakan. Untuk membuktikan dia penipu atau bukan, sangat mudah. Si sampah ini bilang bisa mengeluarkan 1000 yuan, kan? Asal kau bisa mengeluarkannya, kami tidak akan telepon polisi. Wah, masalah seperti ini, dia sendiri yang bilang tadi. Ayah, benar kan? Benar, penipu ini bicara seperti benar-benar terjadi. Nah, asal hari ini kau bisa mengeluarkan 1000 yuan. Aku akan menyerahkan Shen Mu Yao padamu. MU Yao bukan barang, dia manusia. Dia ingin menikah dengan siapa? Bukan kalian yang menentukan. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Hei, kalau tidak bisa mengeluarkan, bagaimana? Terserah kalian. Kalau aku bisa mengeluarkannya. Kau harus menjilat bersih ludah ini. Baik. Aku beri waktu 10 menit. Setelah waktu habis, kau akan melihat sendiri bagaimana aku mempermalukan Shen Mu Yao. Lalu aku akan mematahkan tangan dan kakimu, membuatmu menderita seumur hidup. Hanya bisa mengemis di jalan. Kamu masih punya 9 menit 59 detik. Kenapa kamu begitu bodoh? Setuju dengannya. Paling-paling aku menikah dengannya. Apa yang kamu bicarakan? Yang paling tidak aku kekurangan adalah uang. Tapi bahkan sekarang, aku menghubungi bank sentral. Mereka mengirimkan semua uang tunai. Sudah terlambat. Tenang, ada aku di sini, tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan hidupmu. Hei, tersisa 1 menit. Bahkan jika kamu menelepon dewa sekalipun, tangan dan kakimu. Aku pastikan. Pertunjukan segera dimulai.
Jangan berlagak aneh di sini, bahkan jika kamu orang terkaya. Kamu tidak bisa langsung mengeluarkan 1000 yuan. 3, 2, Waktu habis, direktur datang. Direktur Dongcheng, Lin Lei, atas perintah wali kota. Direktur Si Cheng, Xiao Che, atas perintah wali kota. Direktur Beijing, Wang Meng, atas perintah wali kota. Membawa 300 tunai untuk membantu Tuan Li. Ini bukan 3 direktur Bank Longcheng. Atas perintah wali kota. Ini tidak mungkin, sampah ini. Bagaimana mungkin kenal wali kota? Qin, kamu kalah dalam taruhan ini. Tidak, 900 yuan, semua yang hadir mendengar jelas. Kamu belong 1000 yuan. Bahkan jika kamu kenal wali kota, apa gunanya kakimu? Aku pastikan, siapa yang berani mematahkan tangan dan kaki Tuan Li. Bebas dari hormat. Tuan Li. Ini 100 yuan yang kamu berikan padaku sebelumnya. Sekarang saatnya mengembalikan, ini cukup kan? Cukup. Qin, mulai sekarang. Kamu tidak boleh mengganggu Eng Yao lagi, dan kalian. Siapa yang berani mengendalikan Eng Yao, melakukan hal yang tidak dia suka. Aku tidak akan berhenti. Qin, ludah ini masih tersimpan, kapan kamu mau memakannya? Tidak bicara. Kalau begitu aku suruh orang membantumu. Ayo, beri Tuan Qin makan ludah. Hei, apa yang kamu lakukan? Li Fei, percaya tidak aku bisa membuatmu menyesal. Kalau kamu mau mengalah, mungkin aku akan melepaskanmu. Sayangnya mulutmu terlalu keras. Pergi sana. Masih di sini mau makan? Li Fei, kamu tunggu saja. Li Fei, kamu berani melawan Tuan Qin. Kamu tidak akan bahagia lama. Keponakan, kami juga tidak punya pilihan. Semua yang kami lakukan adalah untuk keluarga Shen. HMPH? Ya, hanya keluarga Qin yang punya banyak uang. Kalian hanya memikirkan uang. Kalau bukan karena aku. Hari ini kalian benar-benar akan menjual anak perempuan. Ya, kami tahu salah. Tuan Li, ini kesalahan kami. 1000 yuan ini untuk kalian. Terima kasih menantu, aku sudah tahu kamu orang hebat. Emyo keluarga kami sangat beruntung bisa bersamamu. Kalau tidak ada urusan, kami pergi dulu. Wah, tidak menyangka kami salah lihat. Ternyata Li Fei sangat kaya. Ya, Li Fei ini. Tidak hanya bisa mengeluarkan 1000 yuan, tapi juga didukung oleh wali kota, ke depannya. Keluarga Shen akan makmur. Lao Shen, ngapain menggumpung sampah? Lihat, kita sudah kaya. Aduh, Ini benar-benar keramik dinasti Song Utara. Aku malah menghancurkannya demi keluarga Qin. Apa? Ini asli? Aduh, 1000 yuan ini hilang lagi. Kakak Iwan, terima kasih atas bantuanmu. Kedepannya jika ada yang bisa kubantu, bilang saja. Aku tidak pernah kekurangan uang. Benar-benar pahlawan muda, kalau tidak keberatan. Kedepannya kita bisa bersaudara. Baik. Kakak. Adik, aku pergi dulu. Li Fei tidak menyangka kamu dengan wali kota. Sangat akrab. Sudah kubilang, aku ini tampan. Memancarkan pesona yang tidak bisa ditolak. Disukai semua orang. Jangan banyak bicara. Lalu Direktur Shen mau berterima kasih bagaimana? Aku traktir makan. Tidak semudah itu. Lalu kamu mau bagaimana? Jadi istriku. Tidak masuk akal, pertama kalinya ada orang. Berani-beraninya macam-macam sama Qin Tian. Li Fei ini orang apa sih? Yang Master Qin, kaki gua jadi begini gara-gara si bajingan itu. Gua sudah selidiki tuntas. Li Fei punya koneksi yang erat sama banyak pejabat tinggi. Termasuk wali kota MAV Teng. Pejabat tinggi lagi, emangnya kenapa? Gua pasti bakal mencabik-cabik bocah itu sooner or later. Young Master Qin. Gua punya satu siasat. Karena MAV Teng kenal dekat sama Li Fei. Kita bisa manfaatin MAV Teng. Untuk mengeluarkan Li Fei, lalu dibabat.
Si tua bangka MAV Tank itu, bakal setuju gak ya? Kalau misalnya MAV Tank gak setuju, kita babat dia dulu. Lalu pakai namanya untuk bunuh Li Fei. Akhirnya ketika diselidik, wali kota cuma bakal nemu. Semuanya merujuk ke si mati MAV Tank. Selanjutnya, kita bisa lahap semua aset mereka. Oak, cepat panggil si tua bangka itu ke sini. Katakan, ada perlu apa? Gua mu kili kakak gua. Kakak lu? Siapa? Namanya Kintian. Jangan-jangan lu mau balas dendam buat dia? Gak, jangan salah paham. Gua malah mau minta maaf buat dia. Minta maaf? Tunggu dulu. Lu kan putri sulung keluarga Qin. Kok kerja jadi sales di toko kecil? Lagi magang di sana. Oh, gua ngerti, orang kaya-kaya lu. Suka main drama gini. Katakan, minta maaf untuk apa? Begitu pulang kemarin, kakak gua dihasut sama orang bernama Liu. Dia mungkin mau nelakain lu. Nelakain gua? Dia mau nelakain gua gimana? Gua gak tahu detailnya, tapi gua tahu lu kenal wali kota. Pasti orang penting juga, makanya gua harap lu bisa maafin keluarga Qin, anggap aja buat gua. Baik, gua setuju. Terima kasih, Tuan Li. Lin Xiao. Sudah lama dilatih, sekarang waktunya bertindak. 1 lawan berapa? Tuan Qin, ada kerjasama besar apa ya sampai cari saya? Memang ada satu kerjasama. Kamu bantu saya ajak Tuan Li keluar. Kamu yang ajak Tuan Li. Mau ngapain? Ini Li Fei Lo. Dia mempermalukanku di depan banyak orang. Menurutmu aku mau apa? Kalau gitu maaf, aku nggak bisa bantu. Coba cari orang lain aja. Ini bukan urusanmu mau atau enggak. Kintian, kamu mau apa? Karena bos MA nggak mau kerjasama. Hari ini jangan pulang. Berani? Kamu tahu nggak? 70% properti di Longcheng ada di tanganku. Kalau aku mati, ekonomi Longcheng bakal kacau. Kira-kira wali kota bakal maafin kamu? Santai ya, bos mah. Nanti aku akan ambil alih semua bisnismu. Lalu tuduh kamu yang bunuh Li Fei. Kan nggak ada bukti lagi kalau gitu. Qin Tian, kamu. Qin Tian, kamu. Qin Tian. Ayo bersulang untuk Bos Liu. Bukan bohong, nggak sampai sebulan. Keluarga Liu bakal naik jadi keluarga kelas atas. Kami ucapin selamat dulu untuk Bos Liu. Bagus katanya. Bos Liu, nanti kalau sudah sukses, jangan lupa aku ya. Pasti dong. Kalau aku sudah berhasil, semua yang di sini, 1 orang dapat 10 koin. Bersulang untuk Bos Liu. Eo. Tapi katanya sekarang, orang paling hebat di kota ini adalah MAV Tank. Dia sekarang pegang 70%. Ma Fei Cheng, dia mahtai. Waktu itu gue butuh bantuan, dia nggak mau bantu. Nanti kalau gue udah ambil alih bisnisnya, gue mau main sesuka gue. Eo mainem. Ayo bos you minem. Li Wei, kamu emang harus mati. Kodok belang mana yang berani ngomong gitu ke calon orang terkaya Liu? Kayaknya kamu udah mau mati ya? Cewek ini cantik juga. Mau nggak malam ini sama kakak main ranjang? Aduh, bunuh orang. Kecuali Liu Wei, yang lain pergi semua. Li Fei, kamu mau apa? Katanya kamu mau suruh orang celakain aku. Apa yang kamu omongin? Aku nggak ngerti. Pura-pura. Kalau nggak mau ngomong, botol-botol ini bakal satu-satu jatuh di kepala kamu. Berani kau. Li Wei, kau yang duluan suruh orang bunuh aku. Aku bunuh kau pun, itu pembelaan diri. Dia bisa jadi saksi. Kalau gitu aku juga diam, kau mati. Baiklah. Aku lihat, mulutmu keras atau botolku yang keras. Kalian siapa? Lapisin ke kaku. Atau jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini, Baozi. Bunuh mereka.
Diam kau. Mereka terlalu banyak. Gimana? Serakin Pedako. Aba-ago apaan sih? Kalau jago, ayo maju. Dasar pelacur kurang ajar, ku tendang kau sampai mati. Ayo, ayo, ayo. Mereka terlalu banyak. Aku ada cara. Apa? Lari terus lari. Jangan mendekat, atau kubunuh kau. Jangan bergerak. Gerak sedikit, ku tembak kau. Li Wei, berani kau simpan senjata api? Kau tidak takut dihukum wali kota? Kau pikir kalian berdua bisa keluar hidup-hidup hari ini? Kakak, biarkan dia hidup. Malam ini aku mau mainin dia sampai mati. Berani kau? Bro. Kalau gitu perempuan ini serahkan padamu. Li Fei, sudah kubilang, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Lin Xiao, tahan, aku bantu. Aku segera panggil bantuan. Keluarga Liu berani di bawah hidungku. Menyimpan senjata api, berani ganggu saudaraku. Sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi, bawa pasukan harimau. Hancurkan keluarga Liu. Adik, kau tidak apa-apa? Cepat selamatkan Lin Xiao. Li Wei punya senjata api. Jangan panik, aku sudah kirim pasukan harimau. Ke tempat yang kau sebut, aku jamin. Dia pasti tidak apa-apa, yang penting sekarang. Cari tahu siapa lagi yang mau membunuhmu. Setahu aku, ada Qin. Qin Tian. Humph. Pelajaran terakhir belum cukup ya. Halo. Baik. Ada apa? Bos Emma sekarang mengajak Uga. Rumah Qin untuk bicara kerjasama. Qin lagi? Pergi saja, aku ingin tahu. Apa yang mereka rencanakan? Bos Emma, aku sudah sampai. Wah, Li Fei, akhirnya kau datang. Aku tak menyangka kau berani datang sendirian. Ini bukan sarang harimau. Kenapa aku tidak berani? Di mana Bos Emma? Kenapa hanya kau sendiri? Oh, kau bicara tentang si tua MAV Tank itu? Sepertinya sudah kubuang ke laut untuk makan hiu. Apa? Kau membunuhnya? Kenapa kau melakukan ini? Ah, cuma bunuh orang, jangan lebay. Salah sendiri dia tidak tahu diri. Qin, kau tidak takut wali kota tahu? Dan menghabisi keluargamu? Tidak masalah. Sebentar lagi kau mati, setelah itu, hartamu jadi milikku. Jadi tidak ada yang tahu. Ah, Kau yakin bisa mengalahkanku? aku akui, kau membuatku terkejut. Bisa dekat dengan wali kota. Tapi hari ini, dewa pun datang. Kau tetap mati. Dasar sampah, berani menghinaku. Di depan banyak orang. Hari ini kau akan tahu siapa yang. Tidak boleh kau ganggu di lonceng. Qin, membunuhku mudah. Perlu banyak orang? Ah, kau terlalu naif. Aku akan balas dendam 100 kali lipat. Oh ya, ku dengar kau punya ibu kan? Sudah kusuruh orang jemput dia. Sebentar lagi kau akan lihat keluargamu. Mati perlahan di depanmu, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan libatkan keluarga. Kau masih pria? Dasar lemah, naik jabatan karena wanita, berani menghinaku? Ah, ya. Ada juga Shen Muyao kan? Setelah kau mati, aku akan mengurungnya. Dan menyiksanya perlahan. Jadi budak gewe. Dasar lu binatang. Lu siapa sok krosho? Gewe lutut sekarang. Li Fei. Kalau lu minta maaf sama Gewe sekarang, Gewe bisa bikin lu cepat mati. Gimana? Lu mau pertimbangin ga? Lu bakal nyesel. Li Fei, dasar Li Fei. Lihat kondisi lu sekarang. Berani banget lu. Lu emang gak bakal sadar sampai lihat peti mati. Anak buah Qin Dateng. Bawa dia sini. Hari ini Gewe bakal bikin dia lihat langsung. Gimana orang yang paling dia cintai mati. Anak Li Fei. Muyao. Qin Tian. Berani banget lu.
Bahkan Emma Feteng aja berani lu bunuh. Sekarang lu mau ganggu Tuan Li? Gewe rasa lu. Gak anggap Gewe wali kota Longcheng ada. Wali kota. Gewe gak ngerti kenapa lu selalu lindungin bocah ini. Hari ini dia mati, Kintian. Kalau lu ngaku salah sekarang, Gewe masih bisa kasih lu kesempatan hidup. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Lu pikir beneran Gewe gak bisa melawan? Waktu Gewe ngajarin preman, lu masih pakai celana bolong. Li Fei, lu gak apa-apa? Anak, gak apa-apa. Ya Emma, gak apa-apa. Kalian gak apa-apa. Gak apa-apa. Untungnya wali kota suruh orang jemput kita. Makasih Bang. Sama-sama. Anak, lu panggil wali kota apa? Bang, MA, wali kota bukan cuma abang Gewe, tapi mantu perempuanmu. Juga direktur Bank Longcheng. Iya kan, Emil? Ih, lagi serius begini mas? Bang, Kintian, lu gak anggap hukum nekat banget. Menurut hukum pidana Longcheng pasal 251, lu harusnya dihukum mati. Li Fei. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Mending bunuh Gewe aja. Tuan Li. Lu janji sama Gewe, tolong kasih nyawa abang Gewe. Baik, aku janji padamu tidak akan mengingkari. Tapi orang ini terlalu banyak berbuat dosa. Sisa hidupnya, habiskan di penjara saja. Terima kasih, Tuan Li. Camo. Kakak. Maaf, aku melakukan ini untukmu dan keluarga Qin. Kakak. Sepertinya langit tidak mau memberinya ampun. Bawa dia pergi. Oh ya, Kak. Masalah Li Wei sudah selesai? Sudah. Li Weijan adik ya, Liu Bao. Sudah kutunggu. Menyimpan senjata api berani membunuh. Aku tembak mereka. Baguslah. Oh ya, Lin Xiao bagaimana keadaannya? Dia hanya terluka di bahu, tidak apa-apa. Baguslah. Sudah saatnya begini, istri sendiri ada di samping. Yang dipikirkan cuma wanita lain. Mana ada? Dia menyelamatkan nyawaku. Yang kucintai selalu kamu. Basa-basi, jangan coba menipuku. Sungguh, sayang. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Menikah. Lin Xiao. Hari ini hari terakhir. Ini upahmu. Kedepannya cari kerja saja, profesi kalian. Bukan bahaya biasa. Kenapa cemberut? Sebenarnya aku tahu. Penampilanmu hanya pura-pura. Saat kau menyuruhku pergi. Betapa terharunya aku. Aduh, Xiao Fei, kamu sudah datang. Kenapa masih di sini? Aduh, cepat sambut mereka. baik Bu. Ibu Xiao Fei, oh sudah datang. Dek, buah pahit yang kau cari, telan sendiri. Ya, Tak bisa, sudah nasib. MU Yao. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Nah, ini kartu gajiku. Mulai sekarang kamu yang jaga. Pintar juga kamu. Anakku sukses, bisa menikahi Direktur Bank Longcheng. Wah, aku iri sama kamu, bro. Masih muda udah dapet istri cantik, semoga langgeng. Makasih Bang, kalau nggak ada kamu, impian pasti udah berhasil. Kamu emang orang baik, pasti dapat berkah. Tapi bos MA, Ha! Aku udah suruh orang jaga istri dan anaknya. Aset gede gini, dibiarin juga nggak baik. Mending kamu aja yang urus, bro. jangan dong. Aku udah kerja seumur hidup.
Sekarang waktunya nikmati hidup. Iya juga sih. Sayang, kan kamu udah janji. Mau kasih aku anak laki-laki gendut. Dan banyak banget. Ngapain butuh banyak anak? Ya biar mereka yang habisin uang kita. Kayak gini ya Maha. Uang kita bisa habis sampai abad depan. Aku jadi direktur bank bertahun-tahun, baru pertama kali lihat orang. Cuma ngabisin uang, nggak cari uang. Siapa suruh kita kaya? Halo. Ada apa? Ini Zhao Qiansanli, 4 keluarga besar datang. Mau kerja sama kamu. Lagi sibuk? Nanti aja. Ada apa lagi? 4 wali kota Jinyu Linjiang datang. Suruh mereka nunggu. Sayang, banyak orang nunggu. Gimana kalau kita temui aja? Suruh mereka nunggu. Hari ini aku harus dapat anak kembar.